di rumah Duta Besar Norwegia di apartemen Kangrila. Baik, penampilan kelompok terakhir dari kelompok penerjemah bahasa Mandarin dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan mendapatkan pengalaman menarik karena terdengar bahasa nanti sangat unik ya. Kami persilahkan naik ke atas panggung. No one really knows what we're reading. We're going to read different parts. These are from the front part of the story. Sister these are translation. These are parts of the story before the part translation. So it's a little bit of an introduction to the story, which is also about a young girl who suffers from cancer and very serious cancer. So 开始，我的身边会围着一群人，爸爸妈妈和妹妹，他们惊慌失措地在我身边尖叫或者走动，有人把手放在我的背部轻轻拍打着，他们认为这样可以帮助我缓解紧张，也许是有效的吧。破损的呼吸逐渐弥合，他们最终和谐地形成一条完美的弧线。再后来，这些人就消失了。每当我呼吸开始急促，而不得不蜷起身体的时候，我就能从门下的缝隙处看见他们移动的脚步。他们并没有停下来。妈妈起身去晾衣服，爸爸拿着一张报纸在客厅走动，而妹妹一定是和着电视机里的音乐跳起了健美操。只有我听到这种声音，开始是短促的、尖锐的，最后就变成博大和深沉的。胃在痉挛，身体像出现了一个破洞，所有的气流从那个通风口被拉了出来。断断续续的声音，随着楼上的小女孩按下的破旧钢琴上的黑白键一样，尖锐而又失真。伴随着嘶哑的气流，出现的是逐渐升起的白云，一块块贴在老垂体上面。我知道这意味着什么，我的生命将会随着这一点点拼凑出来的没有颜色的药片、没有颜色的底片一起消失。我和往常一样，在手指不能动弹之前，掏出了白色的塑料瓶，张开嘴巴对准射击，黏黏的白膜覆盖住体内，如蜂窝煤一般细小的黑洞。一段正在演奏的蹩脚乐曲戛然而止。我慢慢地抬起头，墙壁上正在剥落着绿色油漆，重新清晰地回到视野中。汗水流到脚边，心里的磐石溶解，一些碎屑依然堵在血管里。我只能扶着自己的胸膛，缓慢地调整一团团黑烟从口腔里有规律地排出，等到呼吸完全正常，我才下床往窗户边走去。在桌上硕大的镜子反光没有照射到我之前，我就使劲把它翻转了过来，不需要任何提示。我知道自己此刻的样子，并深深憎恶。被扭曲的五官和抱起的血管还没有复原，一张被恶魔侵占的面孔
它不应该属于一个少女。At first, there was always a crowd of people around. Others followed me, wailing by my side or pacing across the room to sit at. Sometimes one of them would place a gentle hand on my back and pat it, and relief that would ease my nerves. Maybe it was. Gradually, my broken breaths would come together until they formed a selfish covering in front. Later on, they all disappeared. Whenever I became short of breath, my body was hurting itself to a halt. I would see their feet moving through the cracks of the door as I shot. My mother getting up to hang out the clothes. My father wandering about the living room with the newspaper. My sister moistening the rug with her focus on television. Only I heard these sounds. The first sharp pleading that made a deep withdrawal. Upstairs, a little girl was hammering on a beat-up piano, hitting the black white keys together to produce intense, distorted sounds. My stomach expanded. It seemed as if a hole had appeared in my body, and all the air inside me was sucked out in time that I suddenly journeyed. Along with the weaving came a series of gradually roused bright and white clouds, clouds which stuck one after another to my pituitary gland. I knew what they meant. That my life was dwindling away, along with this motley assortment of monochrome makeup. As always, I managed to fish out the white plastic tube from the soda completely, opened my mouth, aimed with fire. A sticky white membrane covered up the black holes forming inside my body, tiny holes like those in a honeycomb percent. The dreadful piece of music as I played came crashing to a sudden halt. I slowly raised my head, and the green juice and paint peeling off the walls sprang the surface on the floor. I was covered in sweat. As the boulder in my heart was disintegrating, so its fragments were so caught in my veins. All I could do was hold my chest and slowly pour a steady puff of black smoke from my mouth. Only lower my breath and return completely to normal as I get out of bed and walk to the windowsill. There was a huge mirror on the desk, but I flipped it open before my reaction revealed my reflection in the future. I didn't need to be reminded. I knew what I looked like in moments like these, but I hated those warped facial features and bulging face. It was a face possessed by a demon, not the sort of face that a young girl should own. Thank you, Teacher Eric. Kami akan merangkan 4 adegan yang berbeda dan yang kita akan tidak sama dengan yang baru saja dibacakan. Aku sudah terbiasa hidup dengan asma. Ini penyakit yang bisa kambuh kapan saja. Mengerikan, seperti sehamparan bunga popi yang merah merekah, berkerumun di sekitar organ seks yang hitam dan jelek, yang berkembang biak bagai benalu dari kaki gunung dan dalam tanah, sampai akhirnya dicabut dan ditanam ke dalam tubuh manusia yang tidak menaruh curiga. Ada sederet pohon kamper di luar jendelaku. Aku dapat melihat orang-orang berjalan menembus dedaunan. Terlihat kekelebatan kepala dan tubuh mereka. Mereka seperti keluargaku, bersuara keras dan penuh energi. Setiap tahun, saat pertengahan musim panas, orang dari berbagai tempat berkumpul. Sambil berkipas-kipas, mereka mengobrolkan perkara-perkara seru. Aku mencuri dengar dari jendela gelapku di lantai atas, memasang telingaku untuk menangkap semua yang mereka katakan. Setelah mereka semua pergi, aku akan berbaring di tempat tidur sambil menggumamkan kembali suara-suara mereka, kata demi kata. Ini sangat menggairahkan. Melalui bunyi yang tertangkap, setiap perubahan dan setiap peristiwa di dunia luar sana menjadi semarak. Dengan cara ini, aku membuktikan bahwa diriku tidak benar-benar absen dari dunia ini. Aku merasakan denyut jantung kota dengan caraku sendiri. Bagaimanapun, kamu tahu keadaanku. Aku tak akan pernah bisa menikmati hal-hal ini secara langsung. Aku alergi aroma asing mereka. Bisa-bisa aku mati terkekik karena terlalu bersemangat.
Pasca, aku mulai napas yang jongkok di sampingnya. Mungkin ini sapaan yang hanya dapat dipahami orang dewasa. Dia tidak menghiraukanku, malah berkata, kemarin Mama memberikanku boneka sebesar ini. Dia berusaha keras menentangkan kedua lengan kecilnya yang lemah. Kemudian, Bapak juga memberikanku coklat. Sebentar lagi, Papa datang menjemput kami, mengajakku main ke taman. Apakah semua anak kecil bawel seperti ini? Aku melihat mulutnya bergerak tanpa henti, sehingga ludahnya menciptati punggung tanganku. Aku senewen, seperti apa dia saat penyakitnya kambuh. Aku membayangkan wajahnya pucat, tubuhnya meringkuk, dan lidah merahnya terjulur seperti piton yang sedang mengangat. Gadis kecil itu masih meracau tentang semua kesenangan remeh yang orang tuanya berikan untuknya. Seketika, aku merasa muak. Tahu apa anak ini? Tampang manisnya menyebalkan, pula ceritanya yang meriah. Semuanya seperti kue krim basi, berbau busuk dan berjamur. Tahukah kamu? Kataku tiba-tiba mencengkram bahunya. Suatu hari nanti, mereka pasti akan meninggalkan. Percayalah. Gadis kecil itu tertegun, bingung, tetapi hanya sesaat. Sejenak kemudian, dia kembali seperti semula, larut dalam perkataannya sendiri. Mereka akan membuangmu seperti sampah. Kamu tak akan diinginkannya lagi. Kataku menghardik. Mereka akan membencimu. Kamu beban bagi mereka, membuat mereka khawatir, menyiksa mereka terus-menerus dengan penyakit ini. Percayalah, kesabaran mereka akan habis dan berhenti mencintaimu. Gadis kecil itu akhirnya terdiam, menatapku bengong dan mulai mewek. Tangisnya meledak memecah keluar. Orang-orang memandangku keheranan, wajahku merah, tinggalkan gadis kecil itu dan bergegas lari ke pintu. Suara tangisnya memburu langkahku. Aku lupa kalau tak boleh berlari. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Gempuran Papa yang menembus kamarku terdengar bagaikan guntur yang bergemuruh. Aku bertingkat ke atas jendela dan melongok ke bawah. Jalan setapak kosong itu terlihat seperti kita keperakan di antara lebarnya pepohonan. Aku lihat jam, sudah pukul 3.20 pagi. 40 menit sebelum laki-laki itu berlari lewat sini seperti biasa. Aku mulai merasakan kegelisahan yang tajam. Langit gelap, bagai tercelup pisah-pisah. Ketika rasa pegal di leherku karena melongok keluar jendela mulai tak tertahankan, aku pun turun dari situ. Aku memilih bersembunyi di antara pepohonan yang rapat. Angin dingin yang menerpa membuatku menggigil. Waktu seakan membeku. Sudah pukul 4? Mengapa dia belum lewat juga? Daun-daun berjatuhan. Tidak ada cahaya lampu. Tidak terdengar orang bicara. Bangunan-bangunan terlihat seperti pajangan kamar. Sekelilingku senyap, hanya ada kabut. Saat aku mulai putus asa menunggu, terdengar suara kaki berlari. Bersama-sama, kemudian semakin jelas seperti suara ombak mendekat. Dia datang, aku langsung jongkok. Mataku mengarah kegelapan di ujung jalan. Dia sungguh datang. Titik putih yang samar perlahan menjelma menjadi sesosok tubuh utuh yang bersendal. Saat dia menerobos keluar dari kegelapan, kukuku menancap ke batang pohon saking girangnya. Itu dia. Ekspresi dan gerak-geriknya sama seperti yang kulihat pada siang hari.
Kami dikepung kesunyian. Hanya ada aku yang menyaksikan gerak larinya yang indah. Di tengah kegelapan malam yang sempurna, tulang, sendi, dan ototnya bahkan membuatku lebih terpana dibandingkan siang hari. Suara injakan kakinya pada tutup drainase terdengar keras degup jantung. Aku ingin melarikan diri, tetapi tubuhku mematung, tertancap di tanah. Jangan bohong. Tidak seperti itu, jawabku belagapan. Jangan bohong. Aku tahu kamu sudah lama mengujiku. Aku dan pacarku sudah tahu. Setiap sore kamu ke lapangan untuk menonton kami latihan, lalu mengikuti kami. Apa sih maumu? Aku belum pernah sedekat ini dengannya. Kulihat dengan jelas mata coklatnya dan garis bibirnya yang tegas. Dia tidak terlihat marah saat berkata-kata, malah tersenyum sedemikian lembut sehingga hatiku tidak karuan. Lupa menjawab pertanyaannya. Kalau kamu tidak mau jawab, aku tidak maksa. Tapi aku tidak pikir kenapa kamu ingin mencium pacarku. Katanya sambil mendekat ke arahku. Aku bisa mendengar degup jantungnya dan menghidu aroma khas lelaki yang kuat dari tubuhnya. Aku menunduk gugup. Perasaanku mulai tidak enak. Dadaku semakin sesak. Aku tak sanggup membalas tangkapannya. Asmaku terpicu kambuh. Aku benar-benar ingin pergi dari sana, tapi tidak punya kekuatan melangkah. Tiba-tiba jemarinya mengangkat daguku. Malu ya? Dia tertawa menggoda. Sebongkah batu raksasa dijejalkan ke tenggorokanku. Aku hampir kehabisan bernafas. Tak sanggup berkata-kata, hanya mampu menatapnya memeluk. Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Namun dia tidak paham maksudku. Bibirnya perlahan mendekat ke bibir. Aku membantu. Pandanganku mulai kabur. Lubang hitam dalam tubuhku meluas. Akhirnya, ketika bibir kami hampir bersentuhan, napasku terputus. Tubuhku mengejang. Cairan menyembur dari mulutku. Dia mendorongkanku sambil berteriak. Aku jantung menghantam tanah. Suara napasku bersisik tajam seperti ban bocor. Wajahku memerah karena tercekik. Air mataku tumpah. Tabung plastik putih terjatuh dari sakuku dan mendarat di samping kakinya. Tubuhku meringkuk. Aku menjulurkan satu lengan dengan susah payah. Tolong berikan itu padaku. Aku megah-megah. Ekspresi kagetnya perlahan menghilang. Kamu kenapa? Dia berjongkok memandangku. Tolong lidahku keruh. Aku tidak bisa menyelesaikan kalimatku. Aku memegang leherku dan melihatnya dengan putus asa. Ia mengambil tabung plastik yang ia ayun-ayunkan di depanku. Aku berusaha keras mengangguk. Lidahku terjulur seperti orang sekarat.
Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Vivi, Eric, dan Pak Yuti. Kami sangat senang-senang selama 1 minggu ini. Semoga kalian juga akan menikmatinya. Nama saya Cindy. Saya Seril. Saya Umi. Saya Auki. Saya Diana. Saya Lucia. Saya Cinta. Saya Tanti. Saya Agus. Luar biasa. Mas Yudi tadi bilang bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang penampilan ini, tapi luar biasa. Baik, ini adalah penampilan terakhir. Mari kita akui bersama bahwa prosa ternyata menarik jika diperagakan. Luar biasa. Saya kira kalau umumnya kita akan menampilkan semua peserta naik ke atas panggung untuk mendapat aplaus dari audiens, kali ini tidak. Yang mendapatkan pesan dari Elisa untuk teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih juga kepada Alin yang Siti, dan kita akan selanjutnya adalah makan bersama, ya, resepsi gitu, sehingga memang diarahkan untuk lewat pintu di belakang saya. Atas nama panitia, atas nama lembaga inisiatif yang telah menyelenggarakan Lomba Karya ya hari Senin, betul ya, hari Senin, dan akhirnya luar biasa dipetaskan hari ini. Saya kira ini perlu dilanjutkan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih untuk semuanya dan selamat petang.